Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Cici Nurkania dengan NPM 2218011084. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila merupakan bekal hidup dari pendiri bangsa untuk Indonesia selamanya. Weltanschauung atau filosofis Groundslack sebagaimana dipakai oleh Insinyur Soekarno pada usulan tentang dasar-dasar Indonesia Merdeka dalam pidato sidang BPUPKI yang pertama. Pancasila merupakan hasil berpikir yang disahkan sebagai dasar filsafat negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Sedangkan pengertian ideologi sendiri adalah dalam bahasa Yunani berasal dari dua kata, yaitu idea dan logos. Idea yang berarti ide, gagasan, buah pikir atau konsep, dan logos yang merupakan hasil pemikiran. Yaitu dalam secara bahasa, ideologi berarti ilmu yang mencakup ilmu kajian asal mula, juga hakikat buah pikir atau gagasan. Pancasila adalah sebuah ideologi negara dan bangsa Indonesia yang bersifat terbuka. Dalam arti, isi dari Pancasila tidak bisa berubah-ubah sesuai kondisi perkembangan tertentu. Pancasila adalah hasil dari kontrak sosial. Pancasila akan terus berlaku jika bangsa Indonesia masih menyepakatinya secara bersama-sama. Sedangkan fungsi ideologi sendiri ada tiga, yaitu yang pertama, tanda pengenal dari sebuah bangsa. Yang kedua, ada fungsi kognitif yang berarti ideologi dapat dijadikan sebuah landasan bagi suatu bangsa dalam berkehidupan dunia, dan fungsi orientasi yang berarti ideologi merupakan hal yang dapat dijadikan sumber wawasan dan makna bagi rakyat. Berikut adalah contoh kasus penyimpangan berbagai sila yang ada di Pancasila. Yang pertama, penyimpangan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Masyarakat Indonesia dihebohkan dengan bom pembunuhan di Gereja Surabaya beberapa tahun lalu. Tentu hal ini melanggar sila pertama, yaitu tidak dapat bertoleransi dan tidak dapat menghargai sesama umat beragama. Selanjutnya ada penyimpangan sila kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Pemerintah Kota Surabaya menggusur rumah 841 keluarga selama tahun 2018 dan tidak adanya tindakan lanjut oleh pemerintah seperti memberikan bantuan atau jaminan rakyat miskin. Hal ini merupakan bentuk ketidakadilan dalam sila kedua. Pemerintah yang menggunakan kekuasaannya tanpa memikirkan rakyat seolah rasa kemanusiaannya sudah hilang. Selanjutnya ada penyimpangan sila ketiga, yaitu sila Persatuan Indonesia. Adanya kasus anggota OPM, Organisasi Papua Merdeka, yang menyerahkan senjata dan amunisi bertujuan untuk memisahkan Papua Barat dari wilayah NKRI, serta adanya rasa ingin merdeka sendiri. Yang selanjutnya, penyimpangan sila keempat, yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh ketidakadilan hukum yaitu pencuri semangka di Kediri yang dituntut penjara 2 bulan 10 hari. Sedangkan para pejabat yang memakan uang negara atau korupsi tidak diselidiki dan tidak ditindaklanjuti. Yang selanjutnya ada penyimpangan sila kelima, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Diskriminasi bagi kaum minoritas Indonesia tentang hak-hak dan perlakuan kita terhadap saudara kita yang keturunan Tionghoa. Masih banyak orang lain yang mendiskriminasi orang-orang Cina atau keturunan Tionghoa, padahal mereka masih sama-sama saudara sebangsa dan setanah air kita. Dari semua kasus tersebut dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, karena kurangnya rasa toleransi. Yang kedua, saling merendahkan antar manusia. Yang ketiga, kesetaraan hukum yang kurang, yaitu hukum yang tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Sistem ini harus segera diperbaiki demi keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir adalah diskriminasi. Diperlukan pemahaman bangsa, kita adalah saudara sebangsa dan setanah air yang seharusnya memiliki perlakuan sama sesuai hak individu. Solusi yang dapat saya berikan adalah yang pertama, memahami bahwa Indonesia memiliki Pancasila sebagai ideologi negara, yang kedua memegang teguh ideologi tersebut dengan peranannya sebagai satu pemersatu bangsa, dan yang ketiga, penanaman nilai-nilai 5 sila di lingkungan sosial sedini mungkin. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.